Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Semoga mulai hari ini dan seterusnya kalian tidak lagi stres, pusing, ketakutan, bahkan tertekan karena pinjol. Karena saat ini saatnya bagi kalian untuk move on, terbebas dari semua belenggu pinjol, supaya kalian tidak mengalami nasib seperti yang sudah dialami oleh beberapa teman kita yang tidak berani galbay, yang tidak bisa move on dari yang namanya jeratan setan pinjol. Yang awalnya hutang mereka tadinya hanya sekian juta, karena mereka memaksakan diri untuk membayar, akhirnya hutangnya jadi ratusan juta. Yang tadinya minjam 2 juta bisa jadi ratusan juta. Yang tadinya minjam 10 juta bisa jadi miliar. Itu banyak sekali terjadi. Karena hutang pinjol itu semakin dibayar dia tidak akan lunas. Semakin Anda membayar, maka hutang pinjolnya akan semakin membengkak. Hutang Anda akan menjamur kemana-mana, ke teman, ke saudara, ke kerabat, bahkan ke orang-orang lain yang Anda kenal. Bahkan semua harta benda dan juga aset-aset Anda semua akan melayang kalau Anda terus memaksakan diri untuk membayar pinjol hanya karena takut dengan teroran para debt collector pinjol, takut dipidanakan, takut disebarkan data-data Anda, takut kalau Anda didatangi ke kantor atau ke rumah Anda. Itu semua tidak bisa menjadi alasan bagi Anda untuk tetap membayar pinjol. Sebab kalau Anda masih tetap memaksakan diri untuk membayar pinjol, bukan solusi yang Anda dapatkan. Justru nanti Anda akan semakin terbenam, semakin terjerat, dan semakin dalam ke dalam lumpur pinjol yang sangat menyengsarakan, bahkan mematikan. Jadi untuk itu, supaya kalian terbebas dari semua belenggu pinjol, supaya kalian bisa move on, supaya kalian bisa terlepas dari semua itu, supaya kalian tahu apa sebenarnya di balik teroran para debt collector pinjol itu, supaya kalian paham bahwa semua teroran debt collector pinjol itu ternyata hanya bisa dihadapi dengan 7 cara ini. Maka 7 cara ini akan saya sampaikan kepada teman-teman, akan saya tuntun kalian, saya pandu kalian, saya tunjukkan kalian jalan keluar dari kungkungan pinjol. Dengan 7 langkah ini, saya sampaikan kepada kalian supaya kalian mulai hari ini dan seterusnya terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, saya mau sampaikan dulu ini. Berulang-ulang saya sampaikan kepada teman-teman yang sekarang ini sedang terjerat pinjol, yang belum sanggup, yang belum mampu, yang belum bisa move on dari yang namanya jeratan pinjol, supaya kalian hidupnya tidak semakin hancur berantakan, supaya hidup kalian tidak sia-sia, supaya hidup kalian tidak tinggal penyesalan nantinya, apalagi kalian sampai mengambil jalan pintas, melakukan hal-hal yang di luar batas, atau bahkan mengakhiri hidup. Saya mengundang kalian masuk ke grup WA dan Facebook P3N. Karena di grup ini kalian akan berkumpul bersama teman-teman kalian dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia yang sudah galbay di berbagai pinjol. Tentunya mereka sudah pengalaman. Kalian di grup ini bisa saling berbagi pengalaman, saling menguatkan, saling memberi informasi satu sama lain, bahkan saling berbagi tips-tips tentang cara bagaimana galbay. Sudah ratusan, sudah ribuan teman kalian yang terselamatkan dengan adanya grup-grup seperti ini. Jadi silahkan masuk ke grup WA dan Facebook P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Masuk lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Jika kalian tidak masuk ke grup ini, kemungkinan kecil sekali bagi kalian untuk bisa move on, bisa bebas, bisa terlepas dari yang namanya teroran para debt collector pinjol. Supaya kalian terlepas, kalian gabung, karena di sana semua teman-teman kalian yang sudah berpengalaman di berbagai pinjol dari seluruh wilayah Indonesia ada di situ. Jadi apapun masalah yang kalian tanyakan, apapun yang kalian takutkan, apapun yang kalian mau lakukan, teman-teman kalian di sana di grup ini akan dengan senang hati memberikan penjelasan, jawaban, dan juga tuntunan bagi kalian untuk terbebas dari yang namanya jeratan pinjol. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Supaya kalian terbebas dari yang namanya teroran, pengaruh-pengaruh dari para debt collector pinjol yang selalu mengirimi kalian berita-berita hoaks, karangan-karangan
yang mengancam kalian bahwa kalau kalian tidak membayar hari ini, maka kalian akan didatangi. Maka data kalian akan disalahgunakan, data kalian akan disampaikan ke atas, akan disampaikan ke pihak ketiga, akan diberikan sanksi yang lebih berat lagi bagi kalian. Hutang kalian akan semakin bertambah, kalian akan didatangi debt collector pinjol, dan lain sebagainya. Itu semua mereka sengaja sampaikan kepada Anda supaya mental Anda down dan Anda memaksakan diri untuk terus membayar hutang pinjol. Sementara situasi dan kondisi serta keadaan Anda pada saat ini tidak memungkinkan lagi bagi Anda untuk membayar pinjol. Kalau Anda memaksakan diri, maka itu akan mendatangkan masalah besar bagi Anda, hidup Anda dalam masalah besar, dan ujung-ujungnya nanti Anda akan mengalami penyesalan yang tidak akan pernah bisa Anda sesali karena masalah yang Anda buat tidak akan pernah bisa lagi Anda selesaikan karena Anda sudah benar-benar terjebak ke dalam lumpur pinjol yang benar-benar mematikan. Baik, kita akan bahas tentang 7 hal yang perlu Anda lakukan ketika Anda galbay. Yang pertama adalah tenang. Jangan panik dulu. Hadapi debt collector pinjol dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Dan usahakan tetap waras. Jadi kalau Anda tidak panik, Anda tenang, maka semua masalah akan bisa diselesaikan karena pikiran Anda akan terkontrol, emosi Anda terkontrol, maka ide-ide dalam pikiran Anda pun akan muncul. Yang kedua, WA dan teleponan debt collector pinjol itu tidak akan ada habisnya. Jadi oleh karena itu, jangan pernah mau meladeni yang namanya teleponan, WA, SMS, atau email dari debt collector pinjol. Caranya supaya Anda tidak melihat atau membaca WA tersebut, karena kalau Anda baca chattingan mereka, itu akan mempengaruhi pikiran dan emosi Anda, dan mental Anda pun akan down. Karena memang kalimat-kalimat itu sengaja mereka buat, mereka desain sedemikian rupa supaya Anda ketakutan, supaya mental Anda down, dan akhirnya Anda memaksakan diri untuk membayar. Nah, supaya Anda tidak bisa dihubungi oleh para debt collector pinjol ini atau dipengaruhi oleh para debt collector pinjol ini, ada baiknya gunakan aplikasi call blocker atau pemblokir telepon, pemblokir SMS atau pemblokir WA seperti Get Contact, Truecaller, dan lain sebagainya. Kemudian aktifkan silent unknown caller atau aktifkan penolakan otomatis untuk semua yang menelepon yang tidak terdaftar di daftar kontak Anda. Lalu kemudian nonaktifkan tanda baca WA. Yang centang biru itu Anda nonaktifkan. Karena dengan menonaktifkan itu akan membantu Anda untuk berkamuflase supaya debt collectornya tidak tahu kalau Anda sudah membaca WA. Arsipkan semua WA yang datang dari debt collector pinjol. Jangan dibaca, jangan kepo. Karena itu akan sangat bahaya sekali bagi Anda. Akan mempengaruhi mental, pikiran, dan kewarasan Anda seperti yang sudah saya katakan tadi. Yang ketiga, Anda harus benar-benar terapkan no money, no respond. Artinya kalau memang Anda sudah tidak punya duit, sudah tidak ada dana lagi untuk membayar, jangan pernah Anda mencoba untuk merespon. Karena kalau Anda mencoba untuk merespon apalagi membaca WA seperti yang saya sampaikan tadi, maka Anda akan tergiring untuk memaksakan diri untuk membayar. Karena otak dan pikiran Anda itu disusupi dengan kalimat-kalimat yang mereka desain sedemikian rupa tadi, sehingga Anda ketakutan, Anda merasa terganggu, akhirnya Anda memaksakan diri untuk membayar. Jangan. Kalau belum bisa untuk membayar, Anda nggak perlu membalas. Dan jangan pernah dibalas. Fokus dulu ke pemulihan psikologis dan keuangan Anda. Fokuskan pikiran Anda ke pemulihan psikologis dan keuangan Anda. Supaya ekonomi Anda tidak terganggu karena pikiran Anda terganggu. Supaya pekerjaan Anda tidak terganggu karena emosional Anda terganggu dan Anda jadi malas. Kepo sama dengan stres. Jadi kalau Anda berusaha untuk membaca atau Anda kepo untuk membaca chattingan dari para debt collector pinjol itu, otomatis Anda akan stres karenanya. Jauhi WA penagihan, itu memang wajar kalau Anda takut. Tapi jangan biarkan rasa takut Anda dikendalikan oleh debt collector pinjol. Oleh karena itu, jangan pernah kepo dan mau membaca WA chattingan dari para debt collector pinjol. Mereka itu hanya manusia biasa. Jangan biarkan mereka mengontrol hidupmu lewat kalimat-kalimat yang mereka sampaikan kepada Anda lewat WA, SMS, atau email.
Oleh karena itu, jangan pernah kepo dan membacanya. Yang keempat adalah fase telbai atau telat bayar. Ini adalah momentum bagi Anda. Jadi gunakan waktu ini untuk menata ulang cash flow Anda. Jangan kalau ada uang langsung bayar ke pinjol. Enggak ada guna. Pinjol itu tidak akan pernah lunas. Justru kalau Anda bayar, pinjol Anda akan semakin membengkak dan hutang Anda akan kemana-mana. Kemudian evaluasi pengeluaran Anda. Cek pengeluaran-pengeluaran Anda yang tidak terlalu penting, Anda keluarkan semuanya. Lalu yang penting-penting saja, yang benar-benar penting yang Anda belanjakan. Konsultasikan keuangan Anda dengan orang-orang terdekat Anda. Bisa dengan orang yang lebih paham akan keuangan. Atau bahkan Anda belajar tentang tata kelola keuangan dari YouTube. Ada banyak tuh ya, konsultan keuangan yang terbaik yang memberikan edukasi mereka di YouTube. Cari penghasilan tambahan. Dengan mencari penghasilan tambahan, maka Anda akan mendapatkan penghasilan tambahan. Kemudian dengan kesibukan-kesibukan yang berguna seperti itu, Anda akan lebih gampang untuk melupakan pinjol. Anda akan lebih gampang menetralkan pikiran Anda karena Anda tidak terfokus lagi kepada teroran para debt collector pinjol. Anda sudah terfokus ke pekerjaan Anda. Yang selanjutnya, stop gali lubang, tutup lubang. Jangan tambahi utang Anda untuk bayar utangan, apalagi untuk bayar pinjol. Itu sangat bahaya sekali. Ini hanya akan membuat kamu semakin terjebak ke dalam yang namanya perputaran hutang. Bunganya akan semakin besar, beban Anda akan semakin berat, Anda akan semakin tenggelam, dan ujungnya akan semakin terkubur ke dalam yang namanya jebakan hutang. Apalagi jebakan riba. Fokus dulu untuk berhenti berhutang, berhenti bayar hutang. Dan evaluasi keuanganmu supaya kamu bisa menata ulang keuanganmu, supaya kamu bisa memperbaiki semuanya, supaya kau nanti bisa bangkit lagi. Supaya kau jangan tenggelam ke dalam lumpur setan pinjol, hutang-hutang yang semakin besar dan permasalahan yang lebih besar. Yang selanjutnya, yang keenam, jangan terjebak provokasi debt collector pinjol. Ini yang paling penting. Jangan pernah terjebak dengan provokasi mereka. Mereka biasanya akan nyepam dengan banyak nomor. Mereka akan membuat Anda merasa terganggu, membuat Anda stres dengan berbagai macam nomor. Mungkin Anda akan blokir satu nomor, nomor yang lain akan datang. Nah, jika kamu buka pesan mereka salah satu saja, kamu akan dianggap respon oleh mereka. Nah, kalau kamu dianggap respon oleh mereka, mereka akan semakin semangat untuk mengirimkan spam ke Anda. Bahkan mereka akan semakin masif mengirimkan pesan ke Anda supaya Anda mentalnya semakin down. Mereka anggap Anda itu ketakutan. Mereka anggap Anda itu merasa terganggu. Tapi kalau Anda cuek saja, Anda biasa saja, Anda tidak terpengaruh sedikit pun, maka mereka akan merasa percuma meneror Anda. Akhirnya mereka lama-lama akan menjauhi Anda dan mengabaikan Anda. Sebenarnya mereka bisa tahu kamu baca atau kamu cuekin aja. Walaupun kamu sudah menghapus centang birunya. Yang di awal yang saya katakan tadi itu hanyalah salah satu cara untuk meminimalisir teroran para debt collector pinjol kepada Anda. Namun pun demikian, walaupun Anda sudah menghapus centang birunya, mereka tetap bisa tahu dengan aplikasi mereka bahwa Anda membaca. Seberapa lama Anda membaca, apakah Anda ketakutan, mereka tahu. Dan mereka bisa paham itu apalagi kalau Anda membalas WA mereka. Walaupun dengan marah-marah. Apalagi kalau Anda balas dengan kata-kata sopan, itu mereka akan semakin semangat untuk meneror Anda. Kemudian, ini yang paling penting. Yang paling penting dari semuanya ini, kamu harus sadari bahwa kamu nggak sendirian dalam mengalami galbay. Ada begitu banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengalami galbay. Dari dulu sampai sekarang sudah sangat banyak, mungkin sudah ratusan ribu, bahkan jutaan sekarang yang galbay. Dan kamu harus ingat, satu pun dari mereka itu tidak ada yang pernah bisa dicelakakan sesuai dengan WA, SMS, chatting yang dikirim oleh para debt collector pinjol kepada nasabahnya. Katanya mau dipidanakan, katanya mau dicelakakan, katanya data-data Anda akan dikirim ke pihak ketiga, katanya tabungan Anda akan disabotase oleh mereka, data-data Anda akan disalahgunakan. Ingat,
Semua itu tidak ada satupun yang terjadi kepada salah satu nasabah yang ratusan ribu bahkan jutaan tadi yang sudah galbay dipinjol. Tidak pernah terjadi satupun. Jadi itu hanyalah hoax yang disampaikan oleh para debt collector pinjol supaya Anda takut, supaya Anda merasa terganggu, dan Anda bayar. Ini fakta yang saya katakan. Inilah faktanya yang terjadi sebenarnya. Makanya saya ajak kalian untuk bergabung ke grup WA dan Facebook P3N. Supaya kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Dengan berkumpulnya kalian dengan teman-teman kalian di grup ini, kalian pasti bisa melewati masa-masa yang susah ini. Karena sudah punya teman untuk curhat, sudah punya teman untuk berbagi pengalaman, sudah punya teman yang akan memberikan kalian semua hal yang kalian butuhkan, yang akan menjawab semua pertanyaan dan keraguan kalian tentang galbay. Bahkan pengalaman mereka pun siap untuk dibagikan kepada kalian sehingga kalian menjalani masa galbay kalian dengan aman dan tenang dan tanpa stres, apalagi rasa takut. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dilaksanakan, semoga mulai hari ini dan seterusnya Anda terbebas dari yang namanya pengaruh-pengaruh pinjol. Dan selamat Anda terlepas dari jebakan jeratan setan pinjol. Sampai ketemu di sesi berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.